Shalom saudaraku, bagaimana kabar Anda? Saya berharap semuanya sehat, semangat, dan sukses diberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala kita yang kita kasih, Bapak Pendeta Ruben Adi, untuk kesempatan saya bisa melayani khotbah online pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita membaca kitab Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-4 sampai yang ke-18 menulis demikian. Keluaran pasal yang ke-14, ayat yang ke-4 sampai yang ke-18. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang-orang Israel pergi dari perbudakan kita. Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal-Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah, perhatikan kata, sangat ketakutanlah orang Israel. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini. Kapan saudara? Hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Mesir supaya mereka berangkat. Moving forward, berjalan maju. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menghargai kesempatan yang Bapa masih berikan untuk kami bisa beribadah, menyembah Tuhan, dan kami bisa mendengarkan pesan firman-Mu. Apa yang Kau sudah taruh di hati hamba-Mu, biarlah hamba bisa curahkan, dan biar firman ini memberkati, mengempower, menginspirasi, memberikan pencerahan bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu ya Tuhan, berbicara dengan kuat kepada setiap kami. Urapi setiap jemaat-Mu, berikan kami teachable spirit, roh yang mau belajar, yang mau ditegur, dikoreksi, dinasihati oleh Tuhan. Berkati semua kami, lawat kami dimanapun kami berada pada hari Minggu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua dengan semangat katakan amin. Nah saudara sekalian, kitab ini adalah kitab Keluaran. Tema dari kitab ini adalah keluar dari perbudakan.
Allah yang kita sembah adalah Allah yang ingin memberikan jalan keluar untuk setiap perbudakan, setiap masalah, setiap pergumulan dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami, tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan selalu menyediakan exit. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar bagi setiap kita. Salami orang kiri kanan yang ada di sekitarmu, katakan, ada jalan keluar, ada exit bagi setiap masalah dan pergumulan kita. Nah, latar belakang orang Israel di Mesir itu mereka ada di sana 430 tahun. 30 tahun pertama mereka sebagai tamu, saudara, karena Yusuf pada waktu itu. Tapi 400 tahun berikutnya mereka menjadi budak di Mesir. Mereka diperbudak 10 generasi. Nah, saudara sekalian, di tengah-tengah perbudakan yang begitu menyakitkan bagi mereka, mereka berseru kepada Tuhan. Saudara, mereka tidak cuma diperbudak secara fisik, tapi mereka juga diperbudak secara mental. Hari-hari ini dalam pelayanan, saya melihat ada banyak orang yang tidak diperbudak secara fisik, tapi mentalnya diperbudak, saudara. Mentalnya diperbudak dengan kepahitan, dengan, saudara, kemarahan, kebencian, keputusasaan. Dia diperbudak, saudara. Dia diikat, dia dikendalikan, dia ditaklukkan secara mental. Nah, saudara sekalian, mereka berseru kepada Tuhan. Kalau kita pelajari di Alkitab, ini adalah generasi yang sudah 10 keturunan, saudara. Yang mengenal Allah yang pertama adalah generasi awal. Tapi ini sudah turun-temurun. Mereka mengenal Allah dari tradisi. Mereka mengenal Allah dari warisan pesan leluhur mereka, nenek moyang mereka. Jadi pengenalan mereka akan Tuhan cuma tradisi aja. Cuma pesan yang disampaikan dari generasi ke generasi. Apalagi, saudara, cara mereka menyembah Tuhan sudah sangat dipengaruhi oleh cara orang Mesir menyembah Allah mereka. Tapi walaupun mereka tidak sempurna mengenal Tuhan, walaupun mereka punya banyak kekurangan dalam ibadah mereka kepada Tuhan, satu hal yang luar biasa, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan menjawab mereka, dan Tuhan memberikan kelepasan bagi mereka. Tuhan mengutus Musa untuk menjadi deliverer. Tuhan mengutus Musa untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Saudara, Tuhan selalu menyediakan pembebas bagi setiap kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, Bapak Ibu Saudara sekalian, Musa harus memimpin bangsa ini ke suatu tempat yang dia tidak tahu. Ke suatu tempat yang dia tidak pernah jalani sebelumnya. Yang tahu tanah perjanjian, yang tahu tanah Kanaan itu generasi yang pertama. Mereka sudah generasi yang yang ke-10 mungkin, saudara. Mereka sudah tidak tahu bagaimana bentuk Kanaan, bagaimana jalannya. Sudah bayangkan, mereka dalam situasi yang unfamiliar. Satu keadaan yang uncertain. Bukankah keadaan kita sama seperti mereka? Kita sedang mengalami satu keadaan yang uncertain. Tidak tentu, membingungkan. Satu keadaan yang kita nggak tahu, kayaknya blank di depan, gelap di depan. Banyak orang tanya sama saya, Pak, bisnis apa yang cocok di zaman sekarang ini? Saudara bingung. Banyak orang bingung, sudah nggak tahu berbuat apa, nggak tahu harus bagaimana. Bagaimana bentuk nanti gereja beribadah? Mungkin ada banyak orang masih belum menemukan formulanya, belum menemukan, saudara, bagaimana polanya untuk ibadah yang cocok. Nah, saudara sekalian, ada orang bertanya sama saya, Pak, ini virus kapan selesainya? Nobody knows. Walaupun tahu, saudara, vaksin dan obatnya belum ditemukan. Kita nggak tahu sampai kapan virus ini selesai, dan kita tidak tahu bagaimana new normal yang akan kita alami. Saudara, semuanya berubah. Semuanya berubah dengan luar biasa, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita sedang menuju satu perjalanan yang di depan kita, yang mungkin tidak pasti, yang mungkin tidak tentu, yang mungkin gelap, dan kita nggak tahu. Tapi satu hal, Tuhan janjikan, ada tangan Tuhan yang memimpin hidup kita. Ada tangan
tangan Tuhan yang menuntun hidup kita. Sebagaimana Tuhan menuntun memimpin bangsa Israel, Allah yang sama, Jehovah yang sama, The Great I Am yang sama, akan menuntun dan memimpin jalan hidup setiap kita. Saudara, di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakmenentuan ini, di tengah-tengah keadaan yang buat kita bingung, percaya kita punya Tuhan yang memegang tangan kita, yang memimpin langkah-langkah hidup kita. Dan saya percaya, berjalan dengan Tuhan, itu jalan yang penuh dengan kepastian. Musa memimpin bangsa Israel, saudara. Dan Alkitab berkata, mereka punya dua masalah besar. Masalah yang pertama adalah Firaun ternyata berubah pikiran. Dia yang tadi berkata mereka boleh keluar, mereka boleh bebas. Sekarang Firaun berubah pikiran. Dia berpikir mengapa kita membiarkan budak itu pergi. Dan akhirnya dia mengejar mereka. Alkitab berkata, saudara, Firaun naik chariot, naik kereta kuda. Dia mengerahkan 600 kereta kuda pilihan dengan perwira tentara yang terpilih, saudara. Sementara bangsa Israel berjalan kaki. Ini satu keadaan yang tidak seimbang, yang tidak sebanding, saudara. Nah, Alkitab berkata ketika bangsa Israel menoleh ke belakang, mereka mendengar derap langkah kaki kudanya Firaun. Mereka ketakutan. Saudara, ketakutan itu tidak nyata. Makanya kita pakai kata dihantui oleh ketakutan. Hantu itu kan nggak jelas. Hantu itu nggak nyata, saudara. Tapi kita udah takut duluan. Kita udah terintimidasi duluan. Saudara, Firaunnya masih jauh, saudara. Firaunnya belum dekat. Tapi derap langkah kaki kudanya sudah mengintimidasi mereka. Sudah menghantui mereka. Dengan ketakutan. Kenapa mereka takut? Firaun adalah penguasa besar. Raja besar pada waktu itu, saudara. Hukum adalah Firaun. Firaun bisa lakukan apa saja kepada bangsa Israel. Firaun yang berkuasa, yang otoriter pada waktu itu. Nah, saudara bisa bayangkan ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Saudara sekalian, seringkali ketakutan itu cuma bayangan. Makanya kata takut dalam bahasa Inggris kan fear. F-A-R. False evidence appearing real. Satu apa, saudara? Satu kenyataan yang palsu. Tapi munculnya sepertinya itu benar gitu, saudara. Nah, saya nggak tahu apa bentuk ketakutan yang menguasai hidup Anda. Yang sedang mengontrol hidup Anda. Setiap orang punya ketakutannya masing-masing, saudara. Jujur, waktu awal COVID ini merebak, Maret, saudara, ketika tidak boleh ibadah lagi, Maret dan April itu 2 bulan di mana saya penuh ketakutan. Takut sekali dengan berita-berita kita dengar di TV, yang kita terima di WA, nggak tahu yang mana benar, yang mana yang tidak benar. Saudara, berita pendeta ini meninggal, pendeta itu meninggal. Saya takut sekali. Saya ketakutan luar biasa, saudara. Apalagi saya punya riwayat hipertensi. Saya punya riwayat diabetes. Saya punya riwayat ginjal. Dan itu membuat saya sangat ketakutan dengan kesehatan saya. Saudara sekalian, ketakutan. Ketakutan yang luar biasa. Saudara, saya masih ingat tanggal 11 April, saya itu memutuskan untuk potong rambut. Istri saya nggak setuju, saudara. Nggak setuju sama sekali. Kita berdebat. Karena saya bilang kalau nanti sudah waktu itu akan mulai PSBB, nanti semua mall tutup, salon tutup, saya nggak bisa gunting rambut. Rambut saya bisa gondrong banget, saudara. Nah, saudara sekalian, akhirnya istri saya tanya kepada salonnya, mereka bilang mereka mempraktekkan protokoler kesehatan. Kita pikir mereka pakai face shield, pakai masker, pakai hand sanitizer. Ternyata enggak semua. Mereka semua masih muda-muda. Mereka merasa nggak perlu masker, nggak perlu hand sanitizer, nggak perlu face shield, saudara. Nah, sudah sampai di sana, kita sempat bingung. Ini mau potong atau tidak? Nah, akhirnya saya bilang, udahlah, udah tanggung, langsung dipotong. Selesai dipotong, itu sore, malam saya mau tidur. Saya tiba-tiba meriang, dan saya batuk, saudara. Tahu apa yang muncul di pikiran saya? COVID. Saya terinfeksi. Saya terdampak COVID dari orang salon, saudara. Sepanjang malam saya gelisah.
Saya nggak bisa tidur, saudara. Hati saya nggak tenang. Saya berdoa, saya bergumul. Memang akhirnya saya bisa tidur. Tapi besok pagi bangun, saya takut lagi. Takut lagi, saudara. Sampai saya berdoa, saya bergumul. Dan puji Tuhan, saya melewati hari-hari saya. Dan ternyata saya tidak COVID. Saya tidak corona, tidak terinfeksi corona. Itu cuma bayang-bayang. Itu cuma fear, false evidence appearing real. Nah, jemaat yang diberkati, ketakutan itu berbahaya sekali. Karena ketakutan itu berdampak yang pertama bagi fisik kita. Dia akan mengganggu kesehatan kita. Kalau Anda izinkan ketakutan menguasai hidup kita, maka itu akan membuat saudara imunitas kekebalan tubuh kita jadi drop. Dan akan timbul bermacam-macam penyakit yang tidak perlu. Seperti pencernaan kita terganggu. Siapa yang hari-hari ini mahnya nggak enak, nggak nyaman, saudara, mahnya kembung. Itu jangan-jangan karena Anda terlalu takut. Jantung tidak stabil. Jantung berdetak dengan kencang. Detak jantungnya nggak stabil. Seorang teman bilang gini, orang detak jantungnya berdegup dengan kencang. Yang pertama, saudara, biasanya kalau jatuh cinta. Yang kedua biasanya serangan jantung. Dan yang ketiga biasanya jatuh tempo, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, ketika Anda ketakutan, maka saudara, dia akan mempengaruhi fisik kita. Mempengaruhi kesehatan setiap kita. Yang kedua, ketakutan mengganggu pikiran kita. Mengganggu pikiran kita. Biasanya ketika kita dalam ketakutan, reaksi kita ada dua. Apakah kita fight, kita lawan ketakutan, kita hadapi ketakutan, atau kita lari dari ketakutan. Kecenderungan manusia, ketika kita takut, kita lari dari hal yang menakutkan kita. Nah, ketakutan membuat pikiran kita jadi terganggu. Kita jadi negatif, saudara. Jadi negatif. Kita jadi negatif karena kita pikir ini kawan apa lawan. Ini carrier atau bukan. Kita mencurigai teman-teman kita, saudara. Jangan-jangan dia positif nih, saudara. Sampai ada orang, saudara, rumahnya dipasang borderline. Orang tidak boleh datang berkunjung ke rumahnya. Saudara, dan itu membuat kita jadi paranoid. Saya berpikir jangan-jangan banyak orang mati bukan karena COVID, tapi karena terlalu terlalu paranoid, saudara. Satu hari saya dengar cerita, ini ilustrasi jokes saja. Ada seorang pegawai mas-mas yang sering antar galon aqua, saudara. Galon air minum, saudara. Nah, waktu dia antar, satu sore dia bilang sama bosnya, "Bos, saya nggak mau kerja lagi. Saya mau berhenti." Bosnya tanya, "Kenapa kamu berhenti? Apa kamu tahu capek atau terlalu berat pekerjaan kamu?" Dia bilang, "Bukan, bos. Saya sudah antar galon air minum ke 20 rumah. Dan di setiap rumah saya disemprot disinfektan, bos." Dia bilang, "Jangan-jangan saya tidak mati karena corona. Tapi saya mati karena keracunan disinfektan, saudara." Orang jadi parno. Orang jadi paranoid, saudara. Orang jadi paranoid. Nah, itu membuat ketika kita takut, kita akan jadi khawatir. Kita jadi khawatir. Kita jadi stres, saudara. Saya mau jujur, di awal-awal corona saya tidak cuma takut, saya juga stres. Secara fisik saya sehat. Tidak ada apa-apa. Tapi jiwa saya merasa ada tekanan, saudara. Kenapa? Apa yang buat saya stres? Saya kehilangan teman-teman. Saya kehilangan fellowship, interaksi, hubungan dengan teman-teman. Biasanya kan kita bisa cipika-cipiki, kita bisa ngobrol, kita bisa makan di sini, makan di situ, kita bisa pelayanan, ketemu banyak orang. Tapi gara-gara corona ini kan saya di rumah saja bersama istri saya berdua. Kita cuma baku pandang berdua, saudara. Saudara, sepi banget. Teman-teman semua sibuk dengan dirinya masing-masing. Memang bisa WA, memang bisa video call. Tapi kan ada sesuatu yang hilang, saudara. Dan itu membuat saya stres, saudara sekalian. Atau membuat kita susah membuat keputusan. Kita jadi ragu, jadi bimbang. Ini apa yang harus kita lakukan? Kita jadi trauma, kita terintimidasi, saudara. Nah, ketakutan menghalangi kita untuk maju dan bertumbuh. Sekali lagi, ketakutan menghalangi kita untuk maju dan bertumbuh. Yang ketiga, ketakutan merusak rohani kita.
Rohani kita jadi terganggu. Ketakutan buat kita ngomel, kita menggerutu, kita komplain. Why? Kenapa corona ini datang? Kenapa saya mengalami ini? Mungkin saudara kehilangan orang-orang yang kau cintai sebagai korban daripada COVID ini. Mungkin saudara ada dampak secara ekonomi, income-mu menurun saudara, engkau di PHK dari pekerjaan dan kita komplain, kita ngomel, kita merasa hidup kita begitu susah. Nah, ketakutan itu mencuri sukacita dan kebahagiaan kita. Kita nggak bisa ketawa lagi, kita nggak bisa senyum lagi, kita nggak bisa bahagia lagi. Nah, ketakutan juga membuat kita kehilangan keyakinan kita kepada Tuhan. Kita jadi nggak yakin, kita nggak jadi percaya sama Tuhan. Kita komplain sama Tuhan. Why me? Kenapa saya Tuhan? Mengapa ini terjadi? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi, saudara? Nah, kita komplain sama Tuhan. Ketakutan membuat roh kita jadi lumpuh, saudara. Padahal kita takut untuk sesuatu yang belum dan belum tentu terjadi. Kita takut untuk sesuatu yang belum dan belum tentu terjadi. Suara derap kaki kuda saja sudah membuat orang Israel ketakutan. Padahal Firaun itu masih jauh. Ketakutan menghalangi kita menerima apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, apapun ketakutan yang kau alami, Tuhan katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang kau takuti? Apa yang mengejar hidupmu, saudara? Firaun mengejar bangsa Israel. Apa Firaun dalam hidup kita? Yang mengejar kita, yang menghantui kita, saudara. Mungkin itu trauma masa lalu, kekecewaan masa lalu. Mungkin itu kepahitan masa lalu. Yang menghantui hidup kita. Saudara, yang menghantui, yang mengejar kita. Saudara, saya mau beritahu saudara, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi setiap kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan Firaun-Firaun itu mengejar hidup kita supaya kita bergerak maju. Dan ketika kita bergerak maju, kita akan bertumbuh. Kita akan semakin kuat, saudara. Nah, Alkitab berkata, saudara, di tengah-tengah keadaan itu, Musa berseru kepada Tuhan. Musa berseru kepada Tuhan. Dia nggak tahu mau cerita kepada siapa. Makanya tempat cerita yang paling aman itu adalah Tuhan. Apalagi kami sebagai pendeta. Sulit curhat sama jemaat. Kalau kita curhat tentang kekecewaan kita, jemaat pasti bilang, lu pendeta aja kecewa apalagi gua, gitu loh saudara. Makanya tempat pelarian kami para leaders, para hamba-hamba Tuhan itu datang kepada Tuhan. Dan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan di masa sulit adalah berdoa. Nah, satu hal yang unik adalah Tuhan memang membebaskan, menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tapi Tuhan tidak memberikan detail apa yang akan terjadi. Seringkali begitu, saudara. Tuhan menuntun kita tapi nggak detail. Sudah Tuhan nggak cerita bahwa di tengah perjalanan mereka, nanti Firaun akan berubah pikiran dan Firaun akan mengejar mereka. Tuhan nggak cerita itu, saudara sekalian. Nah, Tuhan tidak memberikan info bahwa akan ada tantangan seperti itu. Kadang-kadang saudara, Tuhan tidak memberi info dengan detail kepada kita, supaya kita terus bergantung, supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan pikir saudara, kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, semua akan mulus. Tidak ada tantangan. Salah saudara. Justru ketika kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ketika kita ada dalam rencana Tuhan, ada saja halangan, ada saja tantangan, ada aja masalah yang muncul. Saudara sekalian, iblis gak suka kita hidup benar. Iblis gak suka kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Iblis gak suka kita bersuka cita. Iblis gak suka kita melayani Tuhan. Dia coba menghalangi kita. Dia coba menghalangi kita. Dia kirim halangan kepada kita. Bayangkan, waktu Yesus mau ke Gerasa, saudara, untuk bertemu orang yang dirasuk oleh roh legion, roh teritorial pada waktu itu. Di tengah perjalanan datang badai yang dahsyat. Saya yakin badai ini bukan alam, tapi ini serangan roh jahat. Kenapa? Karena Yesus rebuke, Yesus menghardik badai. Saudara, Yesus menghardik, Yesus tidak meneduhkan, tapi Yesus menghardik badai. Seringkali di tengah-tengah perjalanan iman kita,
badai datang menyerang. Datang badai, datang masalah, datang persoalan yang kita nggak pernah duga, yang kita nggak pernah sangka, yang kita nggak pernah harapkan. Saudara sekalian, siapa yang pernah mengira COVID ini datang? Siapa yang pernah mengira COVID ini memakan begitu banyak korban? Masih bulan Februari kemarin ini, saya berpikir COVID itu cuma di Cina. Saya berpikir cuma Cina, nggak akan sampai di Indonesia. Kita teman-teman buat jokes malah. Kita bilang virus di Indonesia lebih sangar. Virus Indonesia lebih sudah ganas dibandingkan COVID. COVID nggak akan masuk Indonesia. Dia takut sama DBD, dia takut sama demam berdarah. Dan kita buat jokes seperti itu, saudara. Benar. Dan saya nggak pernah kira COVID itu akan datang ke Indonesia. Akhir Februari, saya masih beli tiket pesawat untuk pelayanan ke Australia dan ke Amerika. Ada promo pada waktu itu. Saya nggak pernah pikir bahwa dunia ini akan kena wabah COVID. Saya nggak pernah pikir, saudara. Ada banyak hal yang kita nggak duga. Ada banyak hal yang kita nggak sangka. Saya nggak pernah berpikir gereja akan tutup sekian bulan. Saya tidak pernah berpikir ekonomi akan hancur sekian bulan ini gara-gara COVID ini. Nggak pernah pikir. Tapi itu menyadarkan kita betapa rapuhnya kita manusia. Hanya gara-gara virus kecil aja dunia goncang, saudara. Dunia goncang. Maka dari itu jemaat Tuhan, kita perlu Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Datang sama Tuhan. Hari-hari ini sama seperti Musa. Yang kita bisa lakukan cuma apa, saudara? Cuma berdoa. Minta tolong sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Jujur selama 4 bulan lockdown ini, tidak ada gereja, tidak ada pelayanan, saya semakin dekat sama Tuhan. Saya tidak pernah, saudara, begitu dekat sama Tuhan seperti sekarang ini. Hubungan saya dengan Tuhan itu luar biasa indah. Saya semakin peka sama suara Tuhan. Saya semakin mengasihi Tuhan. Dan ini luar biasa. Sebelumnya saya doa, saya menyembah Tuhan, saya baca firman. Tapi ya seadanya. Tapi sekarang waktunya lebih intens, saudara, kualitasnya lebih baik. Dan saya belajar mengerti Tuhan, masuk lebih dalam. Hati yang haus, yang rindu akan Tuhan. Dan saya jadi peka sekali sama Tuhan. Satu hari, saudara, istri saya sakit, matanya tiba-tiba merah. Dan sakit, saudara. Aduh, jujur kita nggak berani ke rumah sakit. Kita nggak berani ke dokter. Mau kasih obat apa kita nggak tahu. Kita orang awam nggak ngerti tentang medis, saudara. Terus akhirnya saya doa, Tuhan tolong istri saya. Kasihan istri saya. Saya dengar Roh Kudus bicara di hati saya. Roh Kudus katakan, telepon dokter mata kamu. Dan saya WA dokter mata saya. Dan dia jawab dan diberikan terapinya dan cocok. 3 hari kemudian mata istri saya normal kembali. Saudara, saya nggak pernah merasakan begitu dekat sama Tuhan. Jadi, it's not the matter of COVID. Ini sebetulnya bukan masalah COVID. Tapi ini Tuhan memancing kita, memakai COVID ini untuk menarik perhatian kita kepada Tuhan. Supaya kita datang lebih dekat sama Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kita punya uang pun, uang nggak bisa jadi jawaban, saudara. Uang tidak bisa menyembuhkan, uang tidak bisa menambah usia kita. Anda punya uang pun, Anda mau jalan-jalan ke luar negeri semua juga lockdown, nggak bisa. Yang kita butuh hari-hari ini adalah Tuhan. Makanya Musa berdoa, berseru kepada Tuhan. Setelah bayangkan, dia memimpin bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tegar tengkuk, yang suka ngomel. Perhatikan, saudara, orang Israel selalu cenderung balik lagi ke perbudakan Mesir ketika mereka dalam kesusahan. Mereka ngomel, mereka komplain, bukankah lebih baik di Mesir? Bukankah lebih baik di Mesir? Saudara, ketika engkau ikut Tuhan, engkau harus keluar dari masa lalumu. Jangan ingat masa lalu lagi. Engkau harus tinggalkan masa lalumu. Kenapa kita tidak bisa moving forward? Kenapa kita tidak bisa berjalan maju? Karena kita tidak pernah move on. Move on itu artinya kita harus keluar dari masa lalu kita. Kita harus menyelesaikan masa lalu kita. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Ada banyak orang nggak bisa maju, nggak bisa moving forward. Kenapa? Digandul oleh masa lalunya, digandul oleh kepahitan, kebencian, sakit hati, dendam, saudara, oleh kegagalan masa lalunya, dan itu menjadi pengalaman yang traumatis dalam hidupnya. Engkau harus berdamai dulu dengan masa lalumu.
Engkau selesaikan dulu masa lalumu. Musa mengikuti instruksi Tuhan, mereka tetap berjalan maju di tengah-tengah ketakutan mereka. Mukjizat akan terjadi ketika kita berjalan maju. Kalau Anda ingin melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup Anda, berjalanlah maju. Masalah kedua yang dialami oleh orang Israel adalah mereka mengalami jalan buntu. Ada Firaun mengejar di belakang, sekarang di depan ada laut, saudara. Mereka tidak tahu bagaimana mengatasinya. Mungkin hari-hari ini kita dalam kondisi yang sama. Di depan kita ada jalan buntu. Kita tidak tahu jalan keluar, kita tidak tahu solusi, kita tidak tahu jawabannya. Tapi ingat, kitab ini adalah kitab keluaran. Selalu ada jalan keluar. Dan Tuhan menginstruksikan kepada Musa untuk mengangkat tongkatnya. Saudara sekalian, dalam krisis ini, Tuhan mau kita menemukan apa yang ada pada kita. Seringkali jalan keluar atas masalah kita ada pada diri kita. Ada pada apa yang kita punya, saudara. Ketika Daud melawan Goliat, Saul memberikan pakaian perangnya, tapi Daud nggak bisa jalan. Akhirnya Daud cuma pakai sling, saudara. Atau kita bilang ketapel. Dan Goliat berhasil dikalahkan, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, apa yang ada padamu? Apa potensi, skill, talenta, karunia yang ada padamu? Pakai itu, saudara. Waktu saya bergumul berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan cuma dengan simpel berkata, apa yang ada pada kamu? Apa yang kamu bisa lakukan? Do it. Lakukan itu. Makanya hari-hari ini kita harus aktifkan semua karunia Tuhan, talenta, skill, saudara. Semua apapun kelebihan yang kita punya dalam hidup kita. Stretching karunia kita, stretching talenta kita, stretching skill kita. Nah, Musa memakai tongkat itu dan laut itu terbelah, saudara. Ada jalan keluar. Ada solusi, saudara. Nah, orang Israel berjalan di tanah yang kering. Nah, ketika mereka masuk ke dalam tanah kering ini, ke dalam laut yang terbelah, mereka itu budak. Tapi ketika mereka keluar, mereka jadi anak. Destiny mereka berubah, hidup mereka berubah. Tuhan ingin mengubah hidup Anda melalui corona ini. Anda bukan budak lagi, tapi Anda the sons of God. Anda ahli waris daripada kekayaan, kemuliaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, mereka cross over. Setelah semua lewat, kemudian Tuhan katakan, angkat lagi tongkatmu, dan laut itu tertutup kembali. Dan akhirnya Firaun dan semua tentara, chariotnya, kereta kudanya, tenggelam, saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa yang kau takutkan? Apa yang mengejar engkau? Apa menghantui hidupmu? Dikalahkan Tuhan, ditaklukkan, ditenggelamkan oleh Tuhan. Sehingga itu tidak menghantui kita lagi. Tidak akan mengejar kita lagi. Tidak akan mengganggu hidup kita lagi, saudara. Jemaat yang diberkati, Tuhan sanggup membuka pintu. Tapi Tuhan juga sanggup menutup pintu. Jangan cuma bersyukur untuk jalan yang terbuka. Tapi bersyukur juga untuk jalan yang tertutup. Jangan cuma bersyukur untuk pintu yang terbuka, tapi bersyukur juga untuk pintu yang tertutup. Miriam memimpin bangsa Israel untuk memuji-muji Tuhan. Jemaat yang diberkati, mungkin Anda seperti bangsa Israel. Punya dua masalah. Ada yang mengejar, menghantui, dan ada jalan buntu. Percayalah, Tuhan selalu punya jalan keluar. Yang Tuhan mau kita lakukan, tetap berjalan maju. Moving forward. Moving forward. Kasih orang kiri kanan mau bilang, moving forward. Teriakkan 3 kali. Moving forward. Moving forward. Moving forward. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu hamba sudah sampaikan. Apa yang kau taruh di hati hamba sudah bagikan bagi jemaat-Mu. Biar firman ini memotivasi kami untuk kami berjalan maju bersama dengan Tuhan. Apapun beban masalah pergumulan yang menghantui hidup kami atau jalan buntu yang kami hadapi, kami percaya kami masih punya Tuhan dan selalu ada exit, jalan keluar bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Bapa. Buka jalan,
buka pintu, buka kesempatan bagi setiap umat-Mu. Biar kami melihat new dimension, dimensi yang baru, pengalaman yang baru, kedalaman hubungan yang baru dengan Tuhan, pengenalan kan Tuhan yang baru, Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Berkati semua kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan 3 kali, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya.